Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Permatasari dengan NIM 12030300108 dari kelas 2HT. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang mekanisme perkuliahan dan aplikasi apa saja yang digunakan saat perkuliahan berlangsung. Pertemuan kedua yaitu membahas mengenai konsep dasar ilmu negara. Yang pertama, lingkupan negara menurut Carlson yaitu hanya berfokus pada aspek hukum atau non-meta yuridis saja. Sedangkan Kramenbrook tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kawannya, sehingga beliau mengemukakan pemikirannya bahwasanya lingkupan ilmu negara haruslah mengenai asal-muasalnya, sejarahnya, dan bagaimana terbentuknya negara itu sendiri. Yang kedua, asal mula ilmu negara pertama kali dikemukakan oleh George Jelling, orang Jerman pada tahun 1882 dan di Indonesia sendiri oleh UGM pada tahun 1946. Yang ketiga yaitu mengenai objek yang dipelajari dalam ilmu negara, yaitu asal mula negara, hakikat negara, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Yang keempat yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hukum tata negara, hukum statis, hukum administrasi negara, hukum dinamis, ilmu politik, histori politik, ilmu ekonomi, teori-teori dan praktik negara. Menurut Herbert Spencer, ilmu negara dibagi menjadi diferensiasi, perbedaan, determinasi, kesamaan, spesialisasi, fokus, integrasi, pengintegrasian. Aliran-aliran yang terdapat di dalamnya yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Pertemuan tiga yaitu membahas mengenai definisi dan hakikat negara. Negara secara etimologi atau secara bahasa di setiap negara berbeda-beda dalam penyebutannya. Contohnya saja state di Inggris, Jerman dan Perancis stat, dan etat di Perancis. Sementara di Indonesia, negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nigari, artinya kota besar, sama halnya seperti di negara Yunani yang menggunakan kata polisi yang artinya kota. Adapun pengertian negara menurut sarjana lokal maupun sarjana internasional. Yang pertama menurut Nasron, yaitu bahwa negara adalah suatu fenomena pergaulan hidup di wilayah yang mana wilayah tersebut terjadi interaksi yang kemudian berakhir dengan membuat komitmen untuk membangun sebuah wilayah perkumpulan dari pergaulan tersebut. Yang kedua, menurut Joko Suntono bahwa negara adalah suatu organisasi manusia yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Meriam Budiarjo, dalam sebuah negara pasti terdapat daerah, pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Menurut Aristoteles bahwa negara adalah konteks kehidupan yang hidup dari suatu wilayah yang mempunyai tujuan baik yang telah disepakati bersama-sama. Menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan dengan arti negara hadir untuk menindas kaum yang lemah dan menguntungkan kaum kapitalis. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu negara harus memiliki 5 unsur utama, yaitu organisasi, pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Pertemuan keempat yaitu membahas mengenai unsur-unsur negara. Dalam Convention on the Rights and Duties of State pada tahun 1973 Montevideo bahwa unsur-unsur negara itu ada 5. Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintahan. Dalam suatu negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Yang keempat pengakuan. Pengakuan dibagi menjadi 2 yaitu de facto dan de jure. Yang kelima yaitu hubungan internasional yang kemudian melakukan deklaratif dan diplomatik. Pertemuan kelima yaitu membahas mengenai teori-teori ilmu negara. Teori-teori ilmu negara diantaranya yang pertama, teori negara formal, artinya negara itu bersifat normatif yuridis. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik. Menurut Adam Smith, bahwa negara hanya memiliki peran kecil, yaitu hanya bertugas sebagai pelayanan publik atau social service. Yang ketiga, teori negara monarkis klasik menyatakan bahwa negara hadir sebagai alat bagi kaum borjuis yang bertujuan untuk menindas kaum proletar. Yang keempat, teori negara bonapartis. Menurut Louis Bonaparte, negara adalah sebagai alat untuk mewujudkan sindikat kapitalisme yang mana hadirnya akan memunculkan peternakan bagi kaum buruh dan bagi kaum bermodal.
Yang ketiga yaitu teori strukturalis, yaitu negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut dengan otonomi relatif negara. Yang keempat teori organis, yaitu negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam mengambil keputusan besar dan kebijakan secara aktif dan demokratis. Pertemuan ketujuh yaitu membahas mengenai asal mula suatu negara, yang dimulai pada masa Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, dan masa rasionalisme. Sekian video ini saya buat, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.